Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga Bapak doakan kita sehat selalu ya, agar kita bisa mengikuti proses belajar dengan baik dan tidak ada yang ketinggalan. Jumpa lagi bersama Bapak Joko Prayogi SPD MAK pada mata pelajaran kewirausahaan dengan materi kerugian dan keuntungan serta perencanaan produksi massal untuk kelas 12 RPL. Pesan Bapak untuk saat ini, tolong kamu jaga kebersihan dan kesehatan agar kamu bisa jauh dari virus dan penyakit yang ada pada saat ini, dan kamu tetap harus semangat ya, walaupun kita belum bisa tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun indikator kita ya anak-anak untuk hari ini yang pertama kompetisi dasarnya dan indikatornya. Yang pertama Bapak jelaskan dulu kompetisi dasarnya. Yang pertama untuk membuat perencanaan produksi massal. Adapun indikatornya, satu menjelaskan perencanaan produksi massal, yang kedua mempraktekkan produksi massal. Ini kompetisi dan indikator kita untuk saat hari ini ya anak-anak. Oke, kita masuki keuntungan produksi massal untuk poin yang pertama. Berikut adalah keuntungan dalam melakukan proses produksi massal. Yang pertama, produksi massal adalah proses otomatis, yakni hanya dilakukan oleh mesin. Ingat, dia dilakukan oleh mesin. Yang kedua, menekankan biaya pengeluaran untuk pegawai. Yang ketiga, tingkat produksi menjadi meningkat. Yang keempat, banyak modal yang dapat ditingkatkan dengan mengurangi beban biaya pegawai. Ini adalah keuntungan produksi massal ya anak-anak, ada 4. Tolong perhatikan dan diulang-ulang serta dibaca-baca ya. Oke, kita masuki kerugian produksi massal, di mana kerugian produksi massal adalah sebagai berikut. Kegiatan produksi massal yang dapat merugikan. Yang pertama, mesin untuk produksi massal biasanya berharga mahal. Ingat, berarti kita harus mengeluarkan biaya atau pengeluaran atau uang yang lebih banyak untuk produksi massal. B, karena sifatnya yang berulang-ulang, maka pekerja akan kehilangan rasa semangat. Ingat, karena itu aja nih kerjain, jadi sebagai manusia atau sebagai pekerja, manusia itu mulai merasa bosan karena yang dikerjakan itu saja, tidak ada bervariasi, tidak ada kerjaan lain. Kemudian merupakan produksi yang dianggap kurang fleksibel. Ya, kenapa kurang fleksibel? Karena dikerjakan secara massal. Jika ada salah satu bagian yang rusak, maka divisi lain harus berhenti sampai mesin tersebut diperbaiki lagi. Ya, maka ingat, jadi kalau ada satu mesin yang rusak, maka divisi harus berhenti. Ya, ada satu yang rusak, maka divisi berhenti. Jadi tidak bisa melanjuti kegiatan yang lain. Tunggu mesin yang satu itu bisa diperbaiki lagi dan bisa dipakai lagi. Inilah kerugian produksi massal ya anak-anak. Oke, perencanaan produksi massal. Kita masuki poin berikutnya, perencanaan produksi massal, yaitu proses menciptakan ide, produk, dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan distribusi, penambahan harga, dan produksi. Kesuksesan ekonomi produksi massal suatu perusahaan tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Inilah perencanaan produksi massal ya anak-anak,
yang pertama menciptakan ide, kemudian menindaklanjuti. Jangan menciptakan ide tidak melanjuti, itu namanya bukan produksi massal. Tolong dipahami ya, anak-anak sekali lagi. Oke, ini adalah 5 indikator yang berhubungan dengan laba. Terhadap 5 indikator yang berhubungan dengan laba, biasanya digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu yang pertama kualitas produk, yang kedua biaya produk, yang ketiga waktu pengembangan produk, yang keempat biaya pengembangan, yang kelima kapabilitas pengembangan. Inilah indikator yang berhubungan dengan laba. Ini adalah hal-hal yang penting kalau bisa diingat ya anak-anak. Oke, kita masuki poin yang berikutnya, hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi. Perencanaan produksi adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan masalah-masalah berikut. Yang pertama, apa yang diperlukan dalam fasilitas produksi. Yang kedua, cara membagi alat-alat produksi agar dapat digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, cara agar alat-alat produksi tersebut dapat membuat produk yang diinginkan dalam jumlah yang diinginkan. Inilah hubungan antara perencanaan, kontrol dengan produksi anak-anak. Bisa dipahami dan bisa dibaca-baca agar kamu bisa ingat dan lebih paham lagi. Oke, kesimpulan materi kita hari ini. Yang pertama, perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasaran. Terdapat 5 indikator yang berhubungan dengan laba dan biasanya digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. Inilah kesimpulan materi kita hari ini ya anak-anak. Pesan Bapak banyak-banyak mengulang pelajaran di rumah ya, dan baca-baca slide-slide-nya diulang-ulang, diputar-putar kembali. Oke, terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh japri ke WA Bapak yang Bapak lampirkan di pertemuan-pertemuan awal kita ya. Jadi, apabila yang kurang jelas, boleh ditanyakan sama Bapak melalui WA pribadi Bapak. Kemudian, pesan Bapak sekali lagi, rajin-rajin kamu mengerjakan LK, tugas-tugas yang diberikan, agar nilai kamu tidak rendah dalam ujian mid ataupun semester. Ya, anak-anak tetap semangat. Dan pesan Bapak, kamu harus rajin-rajin cuci tangan, jauhi keramaian, apabila keluar rumah, tolong pakai masker. Ya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Salam semangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.